Seorang gadis mendekati mobil dan melihat suaminya memeluk seorang wanita. Ia berpikir, siapa wanita itu? Apa Lukas berselingkuh? Tunggu sebentar, kalau aku menangkapnya sekarang, dia tidak akan punya alasan lagi. Hari ini aku akan menangkapnya basah-basah. Lalu pria itu berkata kepada wanita tersebut, baiklah, kamu harus berhati-hati. Dan wanita itu pun pergi. Keesokan harinya ketika istri pria itu keluar lagi, ia melihat suaminya memberikan uang kepada wanita yang sama dan berbicara sambil tertawa. Melihat itu, ia pergi dengan marah. Keesokan harinya ketika pria itu pulang ke rumah, istrinya berkata, akhir-akhir ini kamu sering pulang terlambat. Pria itu menjawab, ya, akhir-akhir ini macet sekali, jadi aku terlambat. Lalu ia bertanya, apa yang dimasak untuk makan malam? Istrinya berkata, kamu terlambat karena macet atau karena bertemu kekasihmu? Pria itu marah dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Sang istri juga marah dan berkata, aku tidak bicara omong kosong, Lukas. Aku melihat dengan mataku sendiri kamu memeluk kekasihmu. Pria itu berkata, Suman, apa yang kamu pikirkan itu tidak benar. Istrinya berkata, benarkah? Apalagi yang perlu dipikirkan? Kalau orang lain yang bilang, mungkin aku tidak percaya, tapi aku melihatnya sendiri. Entah wanita seperti apa dia, sesama wanita tapi menghancurkan kehidupan wanita lain, tidak punya rasa malu. Pria itu marah dan berkata, cukup Suman, aku tidak mau dengar satu kata pun tentang dia. Wanita yang kamu bicarakan itu bukan pacarku, tapi saudariku. Istrinya dengan nada sarkastik berkata, oh ya, sekarang setelah ketahuan kamu bilang dia saudara perempuanmu? Itu alasan klasik semua pria kalau ketahuan. Tapi katakan, saudara macam apa yang bahkan aku tidak tahu? Pria itu berkata, kamu tidak mengenalnya karena dia adalah saudari angkatku sejak kecil, tapi kamu ingin tahu kebenarannya, kan? Dengarkan. Beberapa hari yang lalu gadis itu berkata padaku, Kak, aku meminjam uang 100.000 rupiah. Dokter bilang, suamiku kena kanker stadium akhir. Kalau aku tidak membayar 100.000, dia tidak akan bertahan hidup. Aku memberinya uang itu dan berkata, selama kakakmu ini masih hidup, jangan khawatir soal uang, rawat suamimu dengan baik. Dia berterima kasih dan memelukku dengan bahagia. Aku berkata, sudah adikku, hati-hati di jalan. Dan dia pergi. Keesokan harinya ketika aku bertemu lagi dengannya, dia berkata, Kak, aku tidak tahu bagaimana mengatur uang untuk obat-obatan, dan tidak ada yang bisa bekerja. Aku memberinya uang lagi, tapi dia berkata, tidakkah? Aku tidak akan menerima uang lagi dari kakak. Aku berkata, terimalah, kamu memanggilku kakak, kan? Kalau kakak tidak membantu adiknya, siapa lagi yang akan membantu? Lalu aku pergi. Itulah alasanku menemuinya. Mendengar itu, istrinya berkata, maafkan aku Lukas, aku tidak tahu kalau dia saudari kamu. Saat aku melihat kalian berpelukan, aku pikir kamu selingkuh. Tapi ada satu hal yang tidak ku mengerti. Kenapa kamu menyembunyikan semua ini dariku? Lukas menjawab, sebenarnya deposito tetap yang kita buat itu sudah aku cairkan untuk biaya pengobatannya. Dan aku tidak ingin kamu khawatir, karena uang itu kamu kumpulkan dengan susah payah. Istrinya berkata, Lukas, apakah uangmu berbeda dengan uangku? Kalau kamu bilang, apa aku akan menolak? Lukas berkata, maaf, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Istrinya menjawab, mulai sekarang kamu tidak perlu menyembunyikan apapun dariku. Ayo duduk, aku siapkan makan malam. Dan mereka pun kembali bahagia. Jika kalian menyukai videonya, jangan lupa like dan subscribe channel kami.